Barcelona memulai pramusim dengan semangat baru di bawah arahan Hansi Flick. Kemenangan 5 gol atas Daegu FC bukan semata hasil gemilang, tapi cerminan dari visi pelatih asal Jerman yang progresif dan penuh kejutan. Di antara sorotan para bintang lapangan, Gerard Martin mencuri perhatian. Pemain muda berusia 23 tahun itu biasanya menghuni sektor kiri pertahanan. Namun dalam laga ini, Flick menempatkannya sebagai bek tengah berduet dengan Ronald Araujo. Martin tampil tenang, cepat membaca situasi, dan piawai mendistribusikan bola. Ia bukan sekedar pelapis, tapi menjelma menjadi pion penting dalam skema Flick. Eksperimen ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Martin sempat dimainkan sebagai bek tengah melawan FC Seoul dan menunjukkan kualitas menjanjikan. Konsistensinya membuat Flick tampak yakin bahwa Martin mampu memainkan peran lebih sentral musim ini. Di balik strategi ini, terlihat jelas filosofi kepelatihan Flick, fleksibel, berani mengambil risiko, dan percaya pada potensi tersembunyi. Saat nama-nama besar seperti Frenkie de Jong, Lamine Yamal, dan Robert Lewandowski tampil sejak awal, Flick sekaligus menyampaikan bahwa ia tak menyia-nyiakan waktu. Gerard Martin mungkin belum masuk radar utama publik, tapi kepercayaan yang diberikan Flick bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam karirnya dan dalam struktur tim Barcelona. Jika eksperimen ini terus berbuah manis, kita sedang menyaksikan lahirnya senjata rahasia Blaugrana. Gerard Martin mungkin memberi secercah harapan di lapangan, tapi di balik itu, Barcelona menghadapi badai lain yang tak kalah genting. Hingga kini, 5 pemain belum bisa didaftarkan secara resmi untuk kompetisi La Liga. Di antaranya, nama-nama besar seperti Marcus Rashford dan Wojciech Szczęsny, bersama Joan Garcia, Rooney Bargi, dan sang eksperimen baru Gerard Martin. Masalahnya bukan teknis tapi struktural. Regulasi finansial yang ketat membuat Barcelona terhambat meski sudah melepas beberapa nama dan mengantongi dana segar. Absennya Marc-Andre ter Stegen karena cedera pun belum cukup membuka ruang bagi kelima pemain ini. Hansi Flick memulai pramusim dengan strategi berani dan transisi formasi yang menjanjikan. Tapi tanpa kepastian administratif, visi besar itu terancam lumpuh di garis start. Ia bisa saja kehilangan Rashford, sosok yang digadang-gadang akan menjadi pilar serangan baru. Szczęsny yang diploid untuk menambal sektor penjaga gawang juga belum bisa beraksi. Pilihan Barcelona semakin sempit. Mereka bisa menjual pemain atau kembali membuka lembaran lama, mengaktifkan tuas ekonomi, menjual aset, dan mencari celah finansial. Tapi waktu terus berjalan dan La Liga tak memberi toleransi pada keterlambatan. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya para pemain yang terkurung, tapi seluruh ambisi era Flick bisa tertunda. Di tengah harapan baru yang menyala, masalah lama kembali merintangi jalan Barcelona menuju kebangkitan. Di tengah badai ketidakpastian soal pendaftaran pemain, Barcelona masih bisa menyalakan asa lewat kaki Lamine Yamal. Dalam laga pramusim menghadapi Daegu FC, pemain berusia 18 tahun itu tampil seperti potret masa depan yang tengah dilukis dengan warna penuh gairah. Mengenakan kostum nomor 10 yang tak pernah lepas dari bayang-bayang Messi dan Neymar, Yamal menjawab tekanan dengan keajaiban. Hujan mengguyur stadion, namun langkah Yamal tetap ringan. Di menit ke-19 ia menyisir pertahanan lawan dengan irama penuh teknik, lalu mengirim umpan matang untuk Gavi. Gol pembuka Barcelona hadir dari magis sang remaja. Beberapa saat kemudian, ia melewati 2 bek dengan kelincahan luar biasa, lalu melepaskan tembakan yang nyaris merobek jala lawan. Meski hanya bermain selama 45 menit, Yamal mengubah atmosfer laga. Ia menutup tur pramusim dengan 2 gol dan segudang aksi yang membuat banyak orang lupa sejenak akan drama administratif yang masih menghantui klub. Di saat Rashford dan Szczęsny belum bisa didaftarkan, di saat Gerard Martin masih menggantung di antara pujian dan ketidakpastian, Yamal melangkah dengan keyakinan yang tak bisa dipalsukan. Barcelona mungkin sedang bertarung di luar lapangan, tapi di atas rumput hijau, Yamal menunjukkan bahwa harapan masih punya bentuk. Ia belum sempurna, belum matang, tapi nyalanya tidak bisa diabaikan. Dan untuk klub yang sedang mencari arah, nyala itu adalah kompas yang sangat mereka butuhkan.
Di saat Barcelona tengah berpacu dengan waktu untuk mengatasi krisis pendaftaran pemain, muncul konflik internal yang mengguncang fondasi stabilitas. Marc-Andre ter Stegen, kiper utama yang masih dalam pemulihan pasca operasi punggung, secara tegas menolak memberikan akses terhadap data medisnya. Penolakan itu menghancurkan rencana klub untuk mendaftarkan pemain baru melalui klausul cedera jangka panjang. Joan Garcia disiapkan sebagai pengganti sementara, tetapi dokumen medis yang menjadi syarat La Liga tak kunjung diberikan. Tanpa bukti resmi, permohonan Barcelona ditolak. Situasi ini memicu kekesalan manajemen. Mereka menilai sikap ter Stegen sebagai bentuk pembangkangan terhadap tanggung jawab profesional. Dan sanksi disipliner kini jadi opsi yang serius dipertimbangkan. Konflik ini semakin kompleks karena dalam kasus serupa sebelumnya, pemain seperti Andreas Christensen dan Ronald Araujo menunjukkan sikap kooperatif. Mereka memberikan dokumen tanpa hambatan, memungkinkan proses registrasi berjalan lancar. Ter Stegen justru bersikeras menjaga privasi medisnya dan menolak menandatangani persetujuan. Bagi Hansi Flick, ini pukulan telak. Setelah menyaksikan Rashford mulai tajam, Gerrard Martin makin adaptif, dan Yamal bersinar di bawah hujan dagu, kini ia harus menghadapi kemungkinan gagal menurunkan 5 pemain penting. Ter Stegen seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Di saat jalan Barcelona menuju kebangkitan mulai terbuka, konflik ini justru menggali jurang baru yang bisa menjatuhkan ritme yang sudah susah payah dibangun.